Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terobosan. Api hijau giok berubah menjadi badai di dalam tubuh Xiao Yan hanya dengan pikiran dari pikirannya. Setelah itu, ia berkumpul di sekitar tempat racun iblis. Suhu tinggi menyebabkan racun terus bergoyang. Gelombang demi gelombang kabut hitam samar menyebar. Saat ini, Demon Poison Spot telah kehilangan kualifikasinya untuk bertindak tanpa rasa takut di dalam tubuh Xiao Yan seperti yang terjadi di masa lalu. Saat itu, ia dapat sepenuhnya mengabaikan Glazed Lotus Heart Flame. Namun, dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, bibit api kecil saat itu telah berubah menjadi makhluk besar. Bintik racun iblis muncul seperti kawanan kambing yang telah menjadi sasaran sekelompok serigala ketika api hijau giok yang mengelilinginya. Rasanya seperti gemetar. Ia dapat merasakan bahwa hari-hari baiknya telah berakhir. Pikiran Xiao Yan dengan dingin tersenyum ketika dia mengamati tempat racun iblis ini. Saat itu, hal ini telah menyiksanya sampai dia menderita. Sekarang, bagaimanapun, telah menjadi makanan untuk meningkatkan kekuatannya. Menyaring! Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Segera, nyala hijau giok yang mengelilingi Demon Poison Spot tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Banyak bibit api berkerumun dari segala arah seperti benang api yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa memotong tempat racun setan menjadi banyak bagian. Setelah pemisahan tempat racun iblis, sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan Glazed Lotus Heart Flame juga dipisahkan. Itu membungkus banyak tempat racun iblis kecil dan mulai memisahkan dan memurnikannya. Mata Xiao Yan tertutup rapat di dalam ruangan. Gumpalan api hijau giok perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu ruangan. Seiring berlalunya waktu, racun yang terkandung di dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi tidak ada apa-apa di bawah penyempurnaan Glazed Lotus Heart Flame. Setelah tempat racun iblis dimurnikan, gelombang douki murni yang tersembunyi di dalam racun akan melonjak keluar. Setelah itu, mereka mengalir seperti air banjir melalui pembuluh darah Xiao Yan, menyebabkan tubuhnya, yang awalnya kehabisan douki, terisi dengan cepat. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki tempat racun iblis. Semuanya berjalan lancar dan alami. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Waktu bagaikan air dan orang tidak bisa menyia-nyiakannya. Xiao Yan tidak menyadari bahwa 3 hari telah berlalu selama penyempurnaan ini. Sun Er dan yang lainnya datang menemuinya selama 3 hari ini dan menemukan bahwa pintu yang tertutup rapat itu agak aneh. Beruntung mereka bukan orang yang sembrono. Setelah merasakan udara panas mengalir dari ruangan, mereka bisa menebak bahwa Xiao Yan seharusnya berlatih. Karenanya, mereka tidak dengan paksa mengganggunya. Kota Ye telah menjadi tempat yang hidup selama 3 hari pelatihan tenang Xiao Yan. Alasan keaktifan ini secara alami karena pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Munculnya kelompok Xiao Yan dan tempat mereka tinggal semuanya ada di klan Ye, menyebabkan reputasi klan Ye baru-baru ini diganti. Banyak orang mengira bahwa klan Ye telah menolak. Namun, melihat itu sekarang, sepertinya ada pelindung yang sangat kuat di belakang mereka. Itu juga karena ini bahwa beberapa faksi dengan niat buruk untuk klan Ye tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan para ahli dari lembah sungai es akhirnya pergi dengan putus asa. Bahkan tidak perlu membicarakan mereka. Dengan mengandalkan reputasi kelompok Xiao Yan, klan Ye juga menikmati masa hening.
Sudah lama sekali sejak klan Ye menikmati menjadi fokus perhatian semua orang. Xiao Yan duduk di tempat tidur di sebuah ruangan yang mengepul dari udara panas. Keringat menguap dari pori-porinya, menyebabkan pakaiannya menempel erat di kulitnya. Pada saat ini, wajahnya juga menjadi merah padam yang tidak biasa. Tempat racun setan berukuran kepalan tangan di dadanya telah berubah menjadi bintik hitam kecil. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat api hijau samar mengelilingi titik hitam kecil ini. Gumpalan kabut putih dipancarkan dari hidung Xiao Yan saat dia bernapas. Pada saat ini, napas Xiao Yan menjadi luar biasa kuat. Dou Qi yang agung di dalam tubuhnya seperti banjir yang bergelombang, membawa suara yang mengalir dengan cepat melalui pembuluh darahnya. Luka di dalam tubuhnya, yang muncul sebagai akibat dari menggunakan Skyfire Tree Mysterious Change, telah sembuh total. Apalagi kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dou Qi yang besar dan perkasa menderu-deru saat mengalir di dalam tubuh Xiao Yan. Tampaknya samar-samar memiliki momentum yang ganas seolah-olah mendorong melalui kemacetan. Mengikuti Dou Qi yang semakin kuat di dalam tubuhnya, tubuh Xiao Yan berubah menjadi merah memerah. Benang kecil pilar Dou Qi muncul dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya seperti uap. Retak! Dou Qi berputar dengan kecepatan tinggi. Ini berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Sebuah suara kecil yang muncul seolah-olah tidak ada terdengar dari dalam jiwanya. Kenyamanan yang sulit untuk dijelaskan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan setelah suara kecil ini muncul. Itu segera menyebar ke setiap sudut tubuh Xiao Yan. Perasaan sedikit bengkak, yang terbentuk karena kemunculan Dou Qi yang luas dan perkasa, menghilang saat ini. Perasaan ingin lebih menggantikannya. Aku telah menembus 3 bintang ya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini. Ada beberapa jejak api hijau giok yang mengalir di dalam mata hitamnya. Xiao Yan menunduk dan menatap dadanya. The Demon Poison Spot belum sepenuhnya dimurnikan. Dia masih bisa melihat banyak bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi masa hidup Dou Qi Shi Beiyan bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini tubuh saya dalam kondisi terbaiknya. Sangat disayangkan jika saya menyerah seperti ini. Xiao Yan memandangi bintik-bintik kecil berwarna hitam itu. Dia ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi latihannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya, mengarahkan pikirannya. Karena dia sudah memperbaiki bintik-bintik itu menjadi keadaan seperti itu, dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Dou Qi yang tersisa di tempat racun iblis akan memungkinkan Xiao Yan untuk maju ke bintang 4 Douzong. Tempat racun iblis yang tersisa tidak dapat menahan penyempurnaan ini oleh Xiao Yan. Dalam setengah hari, bintik hitam kecil itu benar-benar menghilang dari dada Xiao Yan. Hanya pada saat inilah tempat racun iblis yang ditanam Shi Beiyan di dalam tubuh Xiao Yan benar-benar lenyap. Jika orang tua di dunia bawah itu menyadari bahwa Demon Poison Spot-nya tidak hanya gagal mengambil nyawa Xiao Yan tetapi malah membantu kemajuan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan dia akan sangat marah. Setelah memurnikan sisa-sisa titik racun iblis, Dou Qi murni yang tersisa mengalir melalui tubuh Xiao Yan. Mungkin ada sejumlah besar Dou Qi, tetapi itu tidak mencapai titik di mana dia menunjukkan tanda-tanda menerobos ke bintang keempat kelas Douzong. Kesenjangan antara level di kelas Douzong sangat besar. Itu bukanlah hal yang mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang bahkan jika Xiao Yan memiliki makanan pelatihan seperti tempat racun iblis. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa energi di tubuhnya hanya sedikit dorongan untuk bisa menyentuh penghalang di antara level. Dia telah meremehkan energi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk kekuatannya untuk melompat maju dengan 2 bintang.
Tidak disangka bahkan tempat racun iblis gagal memenuhi pemborosan ini. Saya sudah merasa bisa menyentuh penghalang bintang 4 Douzong. Jika saya menyerah sekarang, tidak mungkin untuk mengetahui kapan saya akan memiliki perasaan seperti itu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas. Pada saat ini, anak panah sudah digantung di busur. Itu tidak memungkinkan dia untuk rileks. Karena Douqi dalam Demon Poison Spot telah sepenuhnya disempurnakan olehnya, dia harus menyediakan dirinya sendiri dengan sumber daya yang diperlukan. Pikiran ini baru saja terlintas di hatinya ketika dia melambaikan tangannya. Bahan obat berwarna merah cerah menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara. Semua bahan obat ini semuanya adalah afinitas api, dan mereka secara alami memiliki sejumlah besar energi afinitas api di dalamnya. Xiao Yan membuka mulutnya dan menghembuskan napas saat dia melihat bahan obat ini. Seteguk api hijau giok melonjak keluar dan membungkus semua bahan obat ini. Bang! Bang! Bahan obat ini terbelah setelah dikelilingi oleh api. Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar dari mereka, memenuhi bagian dalam ruangan. Menurut akal sehat, energi di dalam ramuan obat tidak bisa langsung diserap oleh seseorang. Apalagi, memang sia-sia menggunakan energi dalam bahan obat seperti ini. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tidak punya banyak waktu untuk menyempurnakan semuanya menjadi pil obat untuk dikonsumsi. Jika dia menyia-nyiakannya, biarlah. Bagaimanapun, dia harus memiliki energi yang cukup untuk berhasil menembus bintang 4 Douzong hari ini. Xiao Yan hanya mengangguk setelah merasakan energi bergelombang yang memenuhi ruangan. Dia sekali lagi menutup matanya. Dengan dukungan energi ini, ia harus berhasil mencapai tingkat bintang Douzong. Sementara Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 bayangan hitam disertai dengan angin berdarah saat mereka terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye dengan cara yang liar. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sosok hitam besar ini adalah banyak binatang bersayap 4 dengan satu tanduk tajam di kepala mereka. Beberapa sosok dalam pakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang bertanduk tunggal ini. Aura megah yang samar-samar bergelombang dengan tenang dari tubuh mereka. Seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas binatang bertanduk tunggal bersayap 4 tepat di depan. Pria itu sangat tampan, tetapi ada ekspresi suram di wajahnya saat matanya menatap cakrawala utara yang jauh. Komandan Ling Quan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Ling Quan adalah nama yang akrab. Orang ini adalah komandan dari apa yang disebut Black Submerged Army, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan saat dia mengambil Sun Er dari Inner Academy, Ling Quan. Sampah dari klan Xiao itu juga ada di sana kan? Ling Quan bertanya dengan samar. Kemarahan yang gelap dan serius melintas di matanya. Mendengar ini, orang di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ling Quan tanpa ekspresi. Matanya melihat ke utara sementara tinjunya perlahan mengencang. Ekspresi ganas melintas di matanya. Sampah kecil, aku memberimu peringatan dulu untuk menjaga jarak dari nona muda. Sepertinya jika saya tidak memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan kali ini, Anda tidak akan menaruh kata-kata komandan ini di hati Anda. Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.